Alright, apa kabar semua ya? Semoga sehat selalu ya seperti biasa. Kemarin gue memang live streaming gak jelas gitu ya, memang Mobile Legend ya. Sebenarnya sih karena lagi males ngapa-ngapain aja gitu. Dan sekarang udah saatnya buat konten, jadi ya udah buat konten gitu. Live streaming tuh, gue main game live streaming tuh bukan berarti gue mau sosokan nge-konten game gitu, enggak ya, cuma buat ngisi waktu bosen aja terus nge-game gitu kan. Oke, kita setel lagu dulu. Sekarang gue mau dengerin lagunya Guns N' Roses, album yang Chinese Demokrasi ya, dari Better aja deh. So, kita bakal buat konten apa ikut di video kali ini. Alright, gue pengen bahas AdSense ya sekarang. AdSense ya. Jadi kemarin kan udah Yilix tuh ya, Yilix. Kemarin tuh konten blog wallpaper Yilix tuh. Sekarang AdSense deh ya. Kayaknya gue jarang banget ya bahas AdSense gitu ya. Iya gak sih? Padahal gue nih nyari uangnya juga dari AdSense, tapi jarang banget bahas AdSense gitu ya. Dan memang gue salah satu publisher AdSense yang sudah mau jalan ke 3 tahun lah ya. Awal-awal tuh gue main AdMob gitu, terus AdMob kena banned gara-gara pertama tuh aplikasinya dulu, aplikasi gue kena banned kan. Terus GoDev gue nggak lama kena banned juga. Sisa AdMob akunnya gue tutup, bukan kena banned tapi gue tutup aja deh, gue tutup. Terus gue buat AdSense baru untuk blog dan YouTube pada saat itu ya. Nah, untuk AdSense gue sekarang gue tunjukin sebentar. Ini untuk blog saja hari ini baru dapat 81.000 nih. Ya, ini karena semenjak dari Oktober kemarin 15 account Pinterest gue yang kena banned itu yang gue ceritain tuh ya. Itu sebenarnya kalau nggak kena banned itu seenggaknya tiap malam nih ya, tiap hari gitu. Kadang 150.000, 200.000 sekian gitu ya. Tapi karena 15 account Pinterest itu kena banned, ya udah sisa perjuangan yang lama itu sisa berapa account gitu kan, sama pin-pin yang masih ada gitu yang nggak kena banned juga. Terus akhirnya buat Pinterest account Pinterest baru gitu untuk nyari traffic. Ya udah baru bisa nembus, kadangnya semalam cuma 50.000, paling gede 90.000 gitu. Ya udahlah nggak apa-apa ya daripada enggak gitu kan. Cuma ya ini jelas gitu ya, AdSense tuh sebenarnya bisa ngasih lo cuan dengan mudah gitu ya. Dan hanya butuh traffic aja gitu. Dan trafficnya tuh nggak perlu ngelakuin sales kayak di CWA. Lo harus ngebuat si bule itu join ke web lo, ngeluarin dolar mungkin kalau dia SOI jenis offernya ya, atau konfirmasi email kalau DOI gitu ya. Kalau AdSense, apalagi AdSense blog gitu ya, cukup ngeklik iklan aja gitu ya. Nanti bakal gue jelasin di konten kali ini. So mungkin gue berpikir lo semua nantinya tertarik untuk nyoba AdSense gitu ya kan. Lo pengen pensiun dari dashboard gitu, mau dashboard CPA apapun, terus lo mau nyoba AdSense ya kenapa enggak gitu ya. Kemarin juga gue udah bahas Yilix, kalau misalkan lo mau nyoba iklan di Yilix dengan blog wallpaper lo gitu kan. Nah sekarang kita coba bahas AdSense. So Oke, kita bahas AdSense berarti ya konten kali ini. Oke, kita buka dari Bing Search ya, pakai Microsoft Edge. Karena memang kalau AdSense itu dia cuma bisa satu orang tuh satu account lah. Mereka mengizinkannya satu orang satu account gitu ya. Jadi kalau gue buka di Google Chrome, otomatis yang kebuka dari email gue yang sudah ada AdSense-nya gitu. Dan kalau gue buka pakai email lain, itu nanti ke detect kalau gue mau buat AdSense lain, dan otomatis gue nggak bakal keterima di AdSense lagi karena mereka sudah tahu bahwa lo udah punya AdSense nih ya kan. IP udah kedetek gitu ya, IP segala macam semua sudah kedetek, dan juga email gue tertahu dengan email yang lainnya juga sudah terdetek gitu ya. Jadi nggak bakal bisa gitu. Makanya gue buka dari Bing Search. Pun walaupun gue buka dari sini dan gue mau mencoba daftar di AdSense pakai email gue yang baru lagi, itu nggak bisa karena udah satu PC nih, email gue sudah kedetek semua nih di PC ini gitu ya. Dan kalau misalkan gue mau buat account AdSense baru, gue harus pakai email baru dan di device yang baru, mobile atau PC, laptop baru lah gitu ya. Saking tuh ya si AdSense ini ya. We value your content, kami menghargai konten Anda. Gue beli lo punya konten lah gitulah kata AdSense ya. Nah jadi seperti yang gue bilang di awal, bahwa sebenarnya awal gue kenalan sama AdSense sudah dari AdMob ya. Jadi di AdMob itu ada aplikasi, maksudnya ada di AdSense itu ada AdMob ya, AdSense untuk aplikasi atau iklan untuk aplikasi-aplikasi yang di Play Store tuh yang ada iklannya, itu ngiklaninnya atau iklannya itu datangnya dari sini, dari Google AdSense, tapi melalui AdMob gitu ya. Nah jadi gue dulu kenalan sama AdMob ya. AdMob-nya juga harus tertaut atau harus tersambung dengan AdSense gitu. Dan gue punya Google Developer untuk bisa mempublish aplikasi gue ke Google Play Store gitu ya. Terus aplikasi gue kena banned
kena suspend lah ya. Terus akhirnya lama-lama akhirnya GoDev atau Google Developer gue juga kena suspend, selesai gitu. Tapi AdMob-nya aman ya, karena GoDev lo kena banned tuh belum tentu AdMob lo kena banned gitu ya. Nah jadi GoDev gue kena banned, aplikasi kena suspend, selesai. Sisa AdMob gue tutup, otomatis AdSense pun ya. Seingat gue kalau AdMob gue tutup, otomatis AdSense juga tertutup gitu ya, karena mereka berkesinambungan lah satu sama lain gitu ya. Akhirnya kena tutup juga semuanya. Akhirnya gue buat akun AdSense lain, AdSense baru maksud gue, pakai email baru. Jadi gue daftarin ke blog, langsung keterima, dan YouTube gue pun pakai AdSense yang lainnya juga gitu ya. Nah jadi sekarang gue mau buat AdSense nih buat lo orang semua. AdSense tuh apa sih? AdSense tuh web periklanan lah ya, iklan gitu. Sama kayak Helix kemarin yang gue bahas, lo bisa jadi advertiser atau juga lo bisa daftar menjadi publisher. Sama dengan CPA. Di CPA juga kan kemarin gue bilang bahwa di web CPA tuh lo bisa daftar jadi advertiser atau mengiklankan produk lo ke mereka, untuk mereka iklankan, untuk mereka carikan traffic ke produk lo gitu ya, atau ke web lo, ke online shop lo gitu, bla 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 gitu. Sama kayak di Google. Tapi kalau di Google tuh beda-beda mereka ya. Kalau misalkan kemarin di Monetize atau di AdCombo deh, CPA AdCombo itu satu tempat, maksudku satu web menjadi satu gitu ya. Lo bisa langsung daftar advertiser di sana atau menjadi publisher, menjadi orang yang mencari traffic untuk menghasilkan uang dari AdCombo gitu ya. Nah kalau di AdSense itu, kalau lo mau menjadi advertiser itu mereka beda lagi webnya, dan sering orang-orang ketukar di sini. AdSense ini tempat lo nyari duit dari Google gitu ya. Ini nih. Tapi kalau lo mau jadi advertiser, lo ke sini. Nah ini. Nggak pakai S ya, salah gue. Nah ini AdWords ya. Jadi kalau lo mau jadi advertiser di Google dan menginginkan Google atau minta tolong si Google buat mengiklankan produk lo atau online shop lo segala macam, itu di sini advertiser ya. Lo mengiklankan advertising gitu ya. Tapi kalau lo pengen jadi publisher dan menghasilkan uang dari Google, itu di sini di AdSense. Beda ya. AdSense sama AdWords itu beda, dan orang sering ketukar ya. Mereka berpikir sama saja gitu, atau mereka berpikir di sini bisa ngasilin uang juga nih di AdWords. Enggak, yang bisa tuh yang di sini, yang di AdSense gitu ya. Nah sekarang gimana cara memulai menghasilkan uang dari AdSense? Yang paling gampangnya itu adalah lo bisa memulai dengan YouTube, dan dari blog dan YouTube itu juga punya cara masing-masing untuk mendaftar ke AdSense-nya. Begitupun aplikasi gitu ya, enggak semuanya sama. Kita tahu kalau misalkan di CPA itu gampang, lo tinggal daftar publisher CPA gitu, daftar di Datify, terus dibales sama orang Datify, di interview lo punya traffic dari mana, lo negara favorit apa, negara lo traffic lo dari mana kebanyakan negaranya gitu ya, top geographic lo dari mana gitu kan. Terus lo ada bukti screenshot hasil gajian lo dari CPA lain 3 bulan terakhir enggak, bla bla gitu, atau lo sekarang lagi kerja di CPA mana gitu kan. Nah, kalau di AdSense kayak gitu lah ya caranya, dan mereka punya cara yang beda-beda. Kalau lo pengen daftar AdSense dari blog, itu lebih mudah menurut gue ya. Dan kalau di YouTube pun sama saja, tapi ada cara-caranya sendiri gitu ya, dan gue bakal coba bahas di sini. Oke, sekarang kita bahas dari YouTube dulu ya. YouTube untuk AdSense ya, atau daftar AdSense dari YouTube. Ini gue punya account atau punya channel YouTube isengan gitu ya. Jadi katakanlah ini kita coba buat daftar ke YouTube, itu jelas. Kalau misalkan lo punya account YouTube, lo tinggal buka studio YouTube ya, studio.youtube.com, terus channel bla 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 gitu ya. Itu ini adalah kata kunci dari channel lo nih ya. Setelah itu kebuka nih ya YouTube Studio, terus lo tinggal ke tab monetisasi gitu ya. Dari tab monetisasi ini jelas bahwa syarat untuk mendaftar AdSense dari YouTube itu lo harus punya 1000 subscriber dulu sama 4000 jam tayangan. 4000 jam tayang atau jam tonton publik. Itu kalau 4000 itu dikonversi ke bulan, itu kurang lebih sekitar 3 atau 5 bulan gitu, gue lupa. 4000 jam tuh ya, lama banget kan. Sebenarnya sih nggak lama. Ini nggak ada lama-lamanya, nggak ada capek-capeknya boy. Asalkan lo punya video yang lo publish dan video lo itu langsung booming, mau video lo itu cuma berapa menit, katakanlah cuma 3 menit, 2 menit, tapi yang nonton tuh sampai katakanlah ratusan ribu, itu selesai. Jam tayang 4000 jam tuh gampang. Mungkinnya agak susah nyari 1000 subscribernya, karena kan nyari orang yang buat suka sama channel lo itu ya gimana gitu ya, agak susah. Cuma ya niat aja lah, intinya sama seperti konteks dari tempat-tempat lain yang gue bahas kayak Pinterest atau Instagram segala macam. Follower tuh bakal datang dengan sendirinya. Pun begitu dengan subscriber tuh bakal datang dengan sendirinya juga, asalkan lo terus update konten lo. Kalau lo pengen nyoba nyari uang dari YouTube gitu ya.
Nah, kalau lo dapat 1000 subscriber, terus lo dapat 4000 jam tayang gitu ya, dan lo nggak punya teguran podeman komunitas yang aktif, bla bla bla, ini pelanggaran intinya. Lo mulai bisa daftar ke AdSense. Kalau zaman dulu banget, waktu pertama kali gue daftar di YouTube, tampilannya nggak kayak gini. Ini kan baru banget tampilannya ya, sudah diperbarui sama YouTube gitu ya. Jadi misalkan lo udah dapat 1000 subscriber sama 4000 jam tayang, sudah hijau semua, sudah ke checklist, centang semua, lo bakal langsung bisa daftarin ke AdSense. Di sini ada tab untuk daftar ke AdSense. Berarti nanti lo langsung otomatis bisa daftar ke AdSense lo. Lo sudah punya AdSense atau lo sudah punya email yang sudah lo daftarkan ke AdSense, itu nanti otomatis langsung bisa terdaftar ke email yang sudah lo daftarkan ke AdSense gitu. Jadi mereka otomatis, atau si YouTube ini otomatis langsung mengkaitkan ke akun AdSense lo yang sudah aktif gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan lo belum punya AdSense, lo buat ini dulu aja deh. Lo langsung buat channel dulu, lo jangan mikirin buat account AdSense dulu. Kalau untuk YouTube nih ya, lo gak usah mikirin ini dulu. Lo langsung buat channel YouTube, terus lo dapetin 1000 subscriber sama nyesain 4000 jam tayang. Nanti langsung muncul nih tab untuk mendaftarkan ke AdSense. Kalau sudah muncul tabnya, baru lo klik, baru nanti di sana lo langsung bisa ngebuat akun AdSense gitu. Kalau untuk di YouTube tuh ya, itu seperti itu caranya. Jadi kalau untuk di YouTube, lo langsung buat channelnya dulu, lo nggak perlu buat account AdSense gitu. Nah sekarang kita bahas untuk di blog nih ya. YouTube mah gampang boy. Alright. Sorry, gue ngulang lagu dulu ya. Gue termasuk salah satu penyuka album Guns N' Roses yang Chinese Democracy. Padahal banyak yang ngomong bahwa album ini album gagalnya Guns N' Roses lah, karena kan album ini dibuat kan Guns N' Roses lagi chaos gitu ya, slash terus basisnya segala macam udah pada pisah lah gitu ya. Tinggal si Axl Rose, terus dia kerja sama grup tim-tim lain lah gitu ya, terus ngebuat album ini. Terus album ini baru launching tuh 2000 berapa gitu ya, tahun 2000-an lah gitu. Terus termasuk gagal, tapi menurut gue malah suka loh lagu-lagu dari Chinese Democracy gitu ya. Udah lah, skip. Balik lagi ya ke sini. Nah, sekarang kita bahas AdSense untuk blog. Oke, sekarang kita bahas AdSense dari blog ya. Kita udah buka blogger.com. Blognya punya si Google nih ya, hostnya Google. Kita bisa buat web blog gratisan dari blogger.com, punya si Google. Sama kayak YouTube, kita bisa buat channel gratisan gitu kan. Semuanya gratis tapi bisa menghasilkan uang gitu ya. Oke, kita create your blog. Oke, kita pakai yang mana ya, ini aja deh. Pilih nama untuk blog Anda gitu ya. Ya pilih judul basing lah. Kan ini iseng aja ya. Contoh kok iseng sih. Judul blog lo nih apa gitu ya. Terus alamatnya apa? Alamat URL blog lo. Nah ini tersedia. Kalau yang tadi udah dipakai orang berarti ya, yang tanpa S. Ini tidak tersedia berarti udah dipakai sama orang, kita tambahin S, bisa FCG Blogs. Blogspot. Nah gini kan enak, fcgblogspot.com fcgblogspot.blogspot.com. Gak apa-apa, contoh aja. Berikutnya, nama yang ditampilkan ini nama penulis lo ya, nama yang penulis lo di blog lo nanti. Tulis saja admin. Kita lihat blog FCG Blog. Ini namanya ditampilkan tadi, admin, FCG Blog tadi ya, judul blognya. Oke, baik lagi dulu ke sini. Oke, sekarang kita punya blog kosongan nih, blog kosongan atau blog yang baru kita buat, gampang aja gitu ya. Dan di sini ada banyak tab-tabnya, statistik, komentar, penghasilan, halaman, data letak, tema, setelan, daftar bacaan, lihat blog. Nah sekarang, gimana caranya untuk daftarin ke AdSense nih, si blog ini bro, gitu kan? Ini gimana caranya daftarin ke AdSense nih, blog ini gimana caranya bang, gitu kan? Kita langsung bisa klik tab penghasilan di sini. Di sini bisa lo lihat monetisasi blog Anda dengan AdSense. Google AdSense adalah cara sederhana dan gratis untuk mendapatkan penghasilan dengan menampilkan iklan Google di blog Anda. Agar memenuhi syarat untuk layanan ini, blog Anda harus bersifat publik dan harus memenuhi kebijakan program AdSense. Pelajari lebih lanjut. Nah, ini persyaratan kelayakan AdSense untuk blog ya. Jadi di sini jelas bahwa gua belum memenuhi syarat. Jadi blog gue ini belum bisa didaftarkan ke AdSense secara langsung. Jelas, karena masih kosongan tuh ya. Walaupun gue sudah naruh artikel, katakanlah gue sudah ngebuat 15 artikel di sini, gue tinggal ngebuat postingan baru, terus gue buat artikel di sini, gue tulis artikel, judulnya apa, artikel gue bebas gitu ya, terus gue publish gitu katakanlah ya.
katakanlah gue sudah punya 15 artikel dan gue juga sudah ada statistik yang datang gitu ya, statistik dari manapun itu gitu, itu belum tentu juga ini gue bisa daftar dari sini. Jadi harus ada syaratnya, dan syaratnya tuh gue kurang tahu kalau untuk di blog ya tepatnya seperti apa. Kalau di YouTube kan jelas ya, lo harus menuhin syarat 1000 subscriber sama jam tayang 4000 jam, lo langsung bisa daftar ke AdSense. Nah kalau di blog ini gue belum tahu atau kurang tahu tepatnya seperti apa. Jadi kalau di blog ini ya, coba kita buka blog gue dari blog gue yang di sini ya. Ini kan blog gue yang sudah terdaftar di AdSense nih. Nah ini kan jelas nih, sudah ada bacaan blog Anda sudah terhubung ke AdSense ya. Karena memang gue sudah terdaftar, blog ini sudah terdaftar di AdSense gitu. Tapi dulu gue daftarin blog gue ke AdSense ini ya, itu nggak melalui syarat dari tab penghasilan atau dari sini. Nah yang gue tahu kebanyakan orang share itu ya, yang daftar AdSense dari Blogspot, ingat ya, dari blogspot.com itu mereka biasanya sudah banyak artikel, terus sudah ada traffic datang sudah konsisten gitu, nanti bakal muncul tab blog Anda sudah layak untuk dikaitkan dengan AdSense. Terus ada tab daftar ke AdSense sekarang gitulah. Hampir mirip persis kayak sama-sama kayak YouTube tadi ya. Kalau misalkan lo sudah dapat 1000 subscriber sama 4000 jam tayang, terus muncul tab daftarkan YouTube Anda ke AdSense dan mulai hasilkan uang. Gitu-gitulah pokoknya. Tapi di sini gue bakal kasih tahu cara yang lebih mudah deh untuk daftar AdSense via blog ya. Karena tadi di YouTube mudah dan di blog juga lebih mudah, dan gak usah nunggu si tab daftar AdSense ini muncul di penghasilan di blogspot.com ini ya. Ini nggak perlu ditunggu nih, ini di skip aja. Jadi nanti kalau misalkan lo mau daftar AdSense dari blog, saran gue lo buat dulu artikel 15 artikel dulu deh, 15 artikel, terus artikel lo itu datengin traffic. Caranya gimana? Pakai dari Pinterest kayak yang gue sering jelasin atau sering gue bagiin di video-video gue. Nyari traffic dari Pinterest, lo buat pin apa, lo basing bebas, lo taruh link artikel lo di pin tersebut, terus lo publish pin lo biar traffic datang, terus mulai itu kan ke data traffic yang datang dari Pinterest, sekian ratus, sekian puluh traffic datang per hari, per bulan gitu ya. Sudah jelas tuh ya, 15 artikel aja cukup gitu ya. Maksudnya adalah lo publish 15 artikel di sini. Artikel apa aja terserah. Lo mau buat artikel tentang kesehatan kayak, tentang politik kayak, tentang apa deh. Kalau saran gue sih lo ngebuat artikel tentang download aplikasi gitu ya. Dulu gue buat download aplikasi. Dulu gue buat artikel download tools, AdMob atau aplikasi sekian-sekian aplikasi penghasil uang. Yang paling kenceng kalau lo mau tahu ya, triknya yang paling rame dicari sama orang di Google search ini ya. Orang tuh kebanyakan nyari artikel aplikasi penghasil uang atau aplikasi pinjol. Tuh lo buat aja artikel itu, tuh rame tuh trafficnya. Serius gue, lo buat artikel tuh 15 biji aja. Setelah lo buat artikel tentang, katakanlah tentang aplikasi penghasil uang atau aplikasi pinjol gitu ya, lo buat tuh 15 artikel, selesai. Terus setelah lo buat 15 artikel tadi, traffic sudah datang, itu terserah lo mau nunggu tab penghasilan ini muncul atau enggak, itu terserah lo gitu ya. Tapi karena kita mau pakai cara yang gampang ya, sekarang kita bahas, ada pembahasan baru untuk nyoba daftar AdSense yang mudah dari blog gitu ya. Oke, untuk mulai daftar AdSense dari blog yang mudah itu bisa pakai atau bisa mulai dengan cara lo sewa domain. Tergantung nih, lo mau ngeluarin modal atau lo mau gratisan. Kalau lo mau gratisan itu ada, lo tinggal request domain.eu.org. Kontennya banyak, udah gue sering upload kontennya di channel YouTube gue. Lo bisa lihat di sini konten gue ya. Konten gue yang ngebahas domain gratisan ya. Mana ya? Nah ini dapetin domain gratis buat AdSense. Nah ini bisa lo tonton nih. Ini kalau lo nggak mau ngeluarin modal tuh, lo bisa dapetin domain gratisan di sini ya. Nah kalau lo mau keluarin modal kayak gue, fatimachuk.site tuh punya blog gue itu kan pakai modal tuh ya, nyewa domain tuh gue. Nah lo bisa sewa domain di sini. Lo tinggal cari aja di Google sewa domain murah gitu ya. Lo cari itu di Google, terus ntar muncul webnya, lo klik webnya. Ini salah satunya. Terus tadi kan gue punya blog atau kita punya blog, contohnya ini ya, FCG blog. Kita coba sewa domain di sini, fcgblog.com. Cek domain.
Oke, kita mau sewa domain nih yang tersedia gitu ya. Nah ini kalau hijau ini berarti tandanya tersedia nih, fcgblog.com. Harganya 135.000 per tahun. Jadi kalau misalkan gue sewa domain fcgblog.com sekarang tanggal 14 Desember 2021, 14 Desember 2022 tahun depan itu gue perpanjang, harganya 135.000 sih gitu ya. Kan banyak tuh, ada yang murah nih, ada yang 25.000, .club kok klub sih, .xyz 15.000 per tahun gitu ya. fcgblog.org 130.000. Tapi kadang kan ya, yang murah-murah ini biasanya perpanjangannya gede juga, boy. Bukan berarti kita sekarang belinya 12.000, tahun depan juga perpanjangannya 12.000, enggak ya. Pasti ada kenaikan harga lah gitu ya. Kayak gue dotset tuh gue dulu harga sewanya 14.000, cuma perpanjangannya 500.000 per tahun. Anjing. Belinya 14.000, perpanjangannya 500.000 anjir. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah terus, katakanlah lo sudah sewa domain ya. Katakanlah lo sudah sewa domain fcgblog.com. Lo tinggal custom ke sini. Maksudnya custom adalah lo mengkaitkan domain lo tadi ke blog lo yang udah lo buat ini via setelan. Scroll. Nah ini domain custom. Tadi kan lo udah beli fcgblog.com atau udah sewa fcgblog.com. Udah tinggal lo simpan, lo atur, bla 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 gitu. Nah kalau lo nggak tahu cara ngatur-ngatur ini, gue juga sudah buat kontennya. Kontennya itu ada di, nah ini ya, approve domain gratisan kita buat jadi web online. Di sini bisa lo ikutin tata cara mengkaitkan domain ke blog atau mengkaitkan domain ke blog yang lo buat di sini. Nah ini nih, gue udah bahas di konten gue yang ini ya, approve domain gratisan. Lo tinggal lo scroll aja, lo cari-cari aja konten gue mah good boy. Membantu lo lah pokoknya. Oke, so setelah lo mengkaitkan, terus katakanlah blog ini sudah lo kaitkan dengan domain baru, terus akhirnya domain atau blog lo ini URL-nya sudah berubah. Kan sekarang URL-nya masih fcgblogspot.blogspot.com. Lo masih numpang di Google nih, ya kan? Terus tadi lo sudah sewa domain di sini, terus lo sudah custom di sini domain lo, sudah lo kaitkan ke blog lo. Berarti harusnya fcgblog ini udah berubah ke ini. Nah, harusnya sudah berubah seperti ini ya, tampilannya seperti ini dan URL-nya harusnya sudah berubah seperti ini. Asalkan lo sudah sewa domain di sini, itu sudah lo custom di sini tadi itu ya. Harusnya domainnya sudah berubah seperti ini. Dan anggaplah domainnya sudah berubah seperti ini. Setelah domain ini sudah berubah seperti ini ya, terus lo juga sudah mempublish 15 artikel ya. Tadi gue kasih trik tuh, artikel-artikel yang rame trafficnya. Lo buat aja artikel-artikel download aplikasi penghasil uang atau download aplikasi pinjol, tuh rame tuh trafficnya. Nah jadi sewa domain, custom domain, lo publish 15 artikel di sini ya. Jadi itu ya, selesai itu ya. Lo udah sewa domain, udah lo custom, lo sudah punya 15 artikel, lo baru bisa langsung ke Google AdSense. Nah di sini lo langsung saja get started. Pilih email. Ini contoh aja ya. Singkat. Nah, di sini mulai nih situs Anda. Nah, maksudnya situs Anda ini adalah domain yang lo sewa tadi, ya, si fcgblog.com. Nah, kalau lo sudah sewa domain dan sudah lo custom ke blog lo dan lo sudah punya blog dengan URL fcgblog.com, domain yang sudah lo sewa tadi, ya. Jadi blog lo ini adalah URL-nya atau domainnya fcgblog.com. Itu lo bisa daftarin langsung ke AdSense tanpa nunggu tab penghasilan ini muncul. Kalau untuk blogspot.com tuh ya. Jadi kalau lo sudah punya domain sendiri, lo langsung bisa daftar boy ke AdSense. Nah, tadi domain kita adalah fcgblog.com. Nah ini ya, gitu. Ini basing negara wilayah, lo pilih Indonesia gitu kan. Nah, terus saya setuju. Lo langsung deh bisa mulai menggunakan AdSense. Klik nanti AdSense bakal mereview blog lo. Kalau misalkan blog lo ternyata di review mereka good, oke, terapprove, udah deh lo langsung punya akun AdSense yang sudah aktif, mulai bisa menaikkan iklan. Itu ya. Tapi kalau lo belum punya domain gitu ya, dan lo katakanlah lo belum punya situs, tapi lo terus mau daftar, itu biasanya akun AdSense lo aktif doang, tapi belum bisa menaikkan iklan dimanapun atau belum bisa menghasilkan uang, gitu ya. Lo baru punya akun AdSense doang gitu.
Oke, lo punya akun AdSense doang, tapi belum bisa dapat iklan yang bisa lo pasang di blog atau di YouTube gitu. Nah itu bedanya. Tapi kalau lo langsung daftarin pakai domain yang sudah lo sewa tadi, lo langsung punya akun AdSense aktif yang mulai bisa menghasilkan uang gitu. Tapi kalau lo klik saya belum punya situs, lo daftar, lo hanya baru bisa punya akun AdSense aktif ya, tanpa apa maksudnya, tapi belum bisa ngasihin uang gitu ya. Nah gitu enaknya kalau kita punya domain yang kita sewa atau kita punya domain yang kita kaitkan ke blog. Makanya gue bilang daftar AdSense itu memang enak dari blog gitu, karena kita bisa langsung dapetin account AdSense aktif yang mulai bisa menghasilkan uang gitu sih. Nah, kenapa kok kita harus daftarin domain custom? Kenapa nggak kita langsung daftarin aja tuh bang, blog kita sendiri, si FJG blogspot.blogspot.com yang sudah kita buat tadi. Nggak bisa boy. Ya, nggak bisa. Gue nggak tahu sih ya, udah bisa apa belum ya, karena udah lama banget sih ini. Nih kita coba ya. Bisa anjir. Oh, udah bisa ya sekarang ya. Masukkan informasi. Nah. Oh, udah bisa boy sekarang. Oh, AdSense udah diperbarui toh. Gue kurang tahu anjing. Oh gitu boy. Iklan otomatis tidak aktif. Situs belum ditinjau. Nah, kok gitu. Oh, ternyata sekarang AdSense bisa langsung daftarin blogspot.com, bro. Gila, gue baru tahu anjir, sumpah. Gue coba penjelasin pakai domain custom, ternyata pakai blogspot sekarang bisa anjir. Nah, gitu ya caranya ya. Kalau lo pakai blogspot tuh langsung bisa, boy. Gue baru tahu sumpah. Karena memang gue udah lama banget sih nggak baca-baca pembaruan dari AdSense ya. Tapi tergantung tuh. Minta peninjauan nih. Ditinjau dulu kan blogspot lo, keterima apa enggak gitu. Tapi sih kalau saran gue sih mending lo pakai URL deh, atau pakai domain custom daripada pakai gratisan boy. Saran gue sih, terserah lo mau kayak mana ke depannya nanti. Kita log out dulu ya. Oke, ternyata si AdSense ini udah mulai banyak pembaruan yang nggak gue tahu ya. Berarti kita coba iseng daftar AdSense tanpa YouTube, tanpa blog ya, atau kita belum punya situs katakanlah, kita get started di sini. Terus kita coba pakai email gue yang lain, si email Laura kasih ini. Passwordnya apa ya? Oke, bisa boy. Untuk gue ingat email apa passwordnya. Nah sekarang kita katakanlah saya belum punya situs gitu ya. Kita pilih negaranya Indonesia gitu ya. Ya memang Indonesia lah, masa mau di mana masa. Oke, terus saya telah membaca, mulai menggunakan AdSense. Ya. Oke. Oh bisa boy sekarang gitu. Oke. Nah, katakanlah lo daftar cara AdSense tuh seperti ini ya, tanpa harus buat channel YouTube dulu atau tanpa harus ngebuat blog dulu, lo langsung ngebuat AdSense, ternyata langsung bisa gitu di sini ya. Pembaruannya gila, gue baru tahu. Enak juga sekarang AdSense ya. Nah setelah lo punya akun AdSense nih, lo udah punya, katakanlah, ini kayak DB ya, ya tampilannya kayak dashboard emang ya. Tapi bukan dashboard ya, ini AdSense. Ini kenapa ada iklan sih? Peace. Ganti lagu dulu ya boy. Madagaskar. Baik lagi. Nah jadi di sini. Nah untuk mulai bisa ngaktifin, ini katakanlah ini baru setengah aktif nih akun AdSense lo, tapi belum bisa mulai ngasihin uang nih. Lo udah daftar, terus lo udah bisa buka account AdSense, tapi lo belum bisa mulai menghasilkan uang nih ya. Nah untuk bisa mulai menghasilkan uang, sedangkan lo tadi daftar kosongan, lo nggak daftar via YouTube, atau lo nggak daftar via blog, atau lo nggak daftar dengan mengkaitkan blog lo langsung bisa tambahkan situs di sini. Setelah lo tambahkan situs, katakanlah lo tambahkan situs lo si fjgblog.com tadi ini, Ctrl C, atau lo punya blog lain kayak gue punya Newerui ya di sini. Gue punya domain gratisan si Newerui nih. newerui.eu.org. Nah ini gratisan, ini domain gratisan nih boy. Nah gue bisa juga daftarin domain ini.
C. Nah, setelah tambahkan situs ini gue simpan, nanti si situs atau si blog ini bakal direview dulu nih sama si AdSense ini, sama atau blog gue si Neoriwi ini bakal direview sama AdSense karena sudah gue daftarkan kan di sini. Nah, kalau misalkan nanti si Neoriwi ini ter-approve, otomatis akun AdSense gue sudah mulai bisa mendapatkan uang karena gue sudah diizinkan untuk menaikkan iklan di blog gue sini, gitu. Tapi karena gue sudah punya akun AdSense yang aktif ya, karena gue sudah punya akun AdSense yang aktif, berarti gue tinggal tambahin si Neoriwi itu ke sini saja. Dan memang di sini gue sudah nambahin si neoriwi.eu.rg ya, tapi tidak di-approve karena waktu itu gue iseng, baru ada satu artikel terus gue langsung daftarin ke AdSense gitu ya. Gue mau lihat keterima apa enggak, ataunya enggak gitu ya. Dan sekarang sih udah lumayan, artikelnya udah mulai banyak ya, dan bisa gue daftarin gitu ya. Artikel bahasa Inggris gitu di sini. Dan bisa gue daftarin langsung di sini. Sama kan, tambahkan situs. Dan kalau yang sudah tanda siap ini udah bisa naikin iklan boy, sudah bisa masang iklan di blog yang sudah siap-siap ini dan mulai bisa menghasilkan uang. Tapi kalau yang belum siap ya kayak gini, belum di approve. Jadi kalau lo mau punya akun AdSense yang sudah mulai bisa menghasilkan uang, lo harus punya web yang sudah di approve atau siap. Ya, kalau mau daftar yang kosongan kayak gini, daftar dari yang kosongan gini. Tapi kalau mau daftar di channel YouTube tadi enak, lo tinggal punya 1000 subscriber, 4000 jam tayang, daftarin ke AdSense, YouTube lo approve, selesai deh, mulai bisa menghasilkan uang. Tapi kalau mau daftar dari yang kosongan tadi, yang gue dari awal tadi ya, kita langsung get started, belum punya situs, daftar, masuk, kayak gini tampilannya, kita tinggal tambahkan situs. Lo punya web apa, tambahin di sini, URL-nya simpan. Kalau misalkan web lo di approve, lo mulai bisa menaikkan iklan dan mulai bisa menghasilkan uang. Gitu. Wih, ternyata AdSense gampang boy sekarang boy. Gak susah boy, gak kayak dulu. Udah boy, langsung aja boy. Siapa tahu lo mau pensi dari dashboard, lo bisa main AdSense gitu ya.